Catherine Walters lahir pada tanggal 13 Juni tahun 1839 di Toxteth, Liverpool. Ibunya, Mary Ann Fowler, meninggal saat melahirkan pada tahun 1843 dan ayahnya, Edward Walters, kesulitan membesarkan Catherine dan saudara-saudaranya yang lain. Dia bekerja sebagai petugas bea cukai di Liverpool dan kemudian menjadi pengelola penginapan di Cheshire. Meskipun ayahnya berusaha untuk menghidupi keluarga, masa kecil Catherine cukup miskin. Liverpool sedang mengalami revolusi industri. Kota itu kotor dan penuh penyakit. Udara dipenuhi asap beracun dan Catherine serta keluarganya sering kekurangan gizi. Selain itu, ayahnya adalah seorang pemabuk. Hanya sedikit yang diketahui tentang kehidupan awal Catherine karena dia tidak memiliki memoir dan dia menyimpan informasi itu untuk dirinya sendiri. Konon, beberapa tahun setelah ibunya meninggal, dia dikirim ke sekolah biara. Namun dia sangat tidak menyukainya dan akhirnya melarikan diri. Saat remaja, dia mendapatkan pekerjaan pertamanya di arena bowling bernama Blackjack Tavern. Pekerjaannya sederhana, dia hanya perlu menata pin sebelum setiap permainan skittles dimulai. Skittles adalah permainan lapangan rumput kuno dari Eropa yang kemudian berkembang menjadi bowling. Karena waktu kerjanya di sana, dia dijuluki Skittles, julukan yang kemudian membuatnya dikenal luas. Setelah itu, dia mendapatkan pekerjaan di sebuah kandang kuda dan di sana dia belajar menunggang kuda serta banyak keterampilan berkuda lainnya. Meskipun dia menemukan pekerjaan yang dia sukai, gajinya rendah dan kualitas hidupnya di Liverpool tidak terlalu baik. Meskipun kondisi yang dia hadapi di Liverpool, dia berhasil melarikan diri. Selama masa remajanya, dia bertemu dengan Lord Fitzwilliam yang terpesona oleh kecantikannya. Pada usia 16 tahun, dia pergi bersama Lord Fitzwilliam ke London dan menghabiskan 2 tahun menjadi simpanannya. Ketika hubungan itu berakhir, Lord Fitzwilliam dengan murah hati memberinya 2.000 pound serta tunjangan tahunan sebesar 300 pound. Tidak seperti banyak wanita penghibur lainnya pada masa itu yang biasanya membongkar kekasih mereka, Catherine tidak melakukannya. Kesetiaan ini nantinya sangat berguna bagi Catherine karena para kekasih di masa depan tahu bahwa mereka bisa mempercayainya. Selain itu, pensiun tahunan yang besar hanyalah tambahan jika dia pernah tergoda. Catherine digambarkan memiliki kecantikan klasik. Dia memiliki mata biru keabu-abuan, rambut coklat kemerahan, dan lingkar pinggang 18 inci. Namun bukan hanya penampilannya yang menarik yang membuatnya menonjol dari para selir lainnya. Kepribadiannya sangat berbeda karena dia penuh kasih sayang, peduli, dan orisinal. Dia selalu bersikap apa adanya, bukan berusaha menampilkan diri sebagai sesuatu yang bukan dirinya. Henry Le Boucher menatakan hal ini tentang Catherine. Dia memiliki hati yang paling luas yang pernah saya tahu, dan mungkin satu-satunya pelacur dalam sejarah yang mampu mempertahankan hatinya tetap utuh. Pada tahun 1858, ketika dia berusia 19 tahun, Catherine menjadi simpanan Spencer Compton Cavendish yang dikenal sebagai Marquess Hartington. Dia kemudian menjadi Duke of Devonshire yang ke-8. Marquess Hartington sangat tergila-gila pada Catherine dan memperlakukannya dengan sangat baik. Catherine sering menceritakan kepada Hartington tentang kecintaannya pada kuda serta keinginannya untuk menunggang kuda seperti yang pernah dia lakukan beberapa tahun sebelumnya saat bekerja di kandang kuda. Ini adalah topik yang sering mereka bicarakan karena Hartington sangat tertarik pada pacuan kuda. Sebagai tanggapan atas hal ini, Hartington membelikan Catherine sebuah rumah mewah di Park Street, Mayfair yang memiliki lahan luas serta kandang kuda berisi kuda-kuda thoroughbred, yaitu jenis kuda mahal yang dikenal karena sering digunakan dalam perlombaan. Selain itu, ia memberinya pensiun tahunan sebesar 500 pound setelah gosip dan cerita tentang hubungan mereka mulai mereda. Pensiun tahunan yang diberikan kepada Catherine terus berlanjut selama bertahun-tahun. Bahkan setelah Duke meninggal pada tahun 1809, keluarga Cavendish tetap membayarnya. Selama beberapa tahun berikutnya, dia menghabiskan banyak waktunya bersama kuda-kudanya, meningkatkan keterampilan berkudanya. Selain itu, dia juga memastikan untuk selalu berpakaian dengan elegan, mendapatkan perlengkapan berkuda yang dijahit khusus. Agar pas sempurna, dia akan duduk mengangkang di atas kuda kayu lalu diukur. Pada tahun 1860-an, Catherine sering ditemukan sedang berkuda di Hyde Park.
Meskipun dia kemudian dikenang sebagai seorang kurtesan terkenal, dia juga dikenal sebagai penunggang kuda yang terampil dan disebut sebagai wanita penunggang kuda paling elegan di masanya. Dia menjadi sangat populer sehingga banyak orang datang ke Rotting Row di Hyde Park hanya untuk sekedar melihatnya berkuda. Banyak orang tergoda oleh kecantikannya, kemampuan berkudanya, dan pakaian ketat yang dikenakannya yang dijahit oleh Henry Poole dan Company yang konon dipakainya tanpa pakaian dalam. Di antara kerumunan besar para pengunjung, selalu ada kelompok wanita kelas atas. Para wanita ini menjadi iri padanya dan mulai meniru potongan pakaian berkudanya yang pas di badan. Ini mengacu pada pakaian yang dikenakan wanita untuk berkuda. Biasanya terdiri dari jaket yang dijahit khusus dengan rok panjang, kemeja yang dijahit rapi, dan topi. Catherine berhasil tampil sangat baik, sehingga banyak orang mengatakan dia terlihat seperti seorang putri. Mereka yang mampu secara finansial meniru gayanya, dan dia pun menjadi seorang pencetus tren yang terkenal. Hari demi hari, reputasinya semakin berkembang. Pada tahun 1860-an, puisi-puisi tentang Catherine ditulis, balada dinyanyikan, dan bahkan potret dirinya dipesan. Edwin Landseer melukis Catherine dan menamainya si penjinak kuda cantik. Lukisan itu dipamerkan di Royal Academy. Saat menunggang kuda di depan umum, dia menyebut dirinya anonima untuk mencoba menyembunyikan identitasnya. Tetapi hampir semua orang tahu bahwa dia sebenarnya adalah Catherine Walters. Sebuah surat yang ditulis kepada The Times pada bulan Juli tahun 1862 menggambarkan betapa populernya dia dan kerumunan orang yang berkumpul untuk menonton. Antisipasi mencapai puncaknya. Seorang wanita cantik melaju cepat dengan kereta, ditarik oleh kuda poni ras murni yang bentuk dan gerakannya luar biasa. Sang kusir mengenakan topi pork pie yang diperkenalkan oleh anonima. Tapi sayangnya, dia tidak menimbulkan kesan apapun karena dia bukan anonima. Dia hanyalah Duchess A, Marchioness B, Countess C, atau salah satu dari banyak peniru anonima lainnya. Kerumunan yang kecewa duduk kembali dan menunggu. Kereta kuda poni lain datang, lalu yang lain lagi, dengan hasil yang sama mengecewakan. Akhirnya, kesabaran mereka terbayar. Anonima dan kuda poni miliknya muncul dan mereka pun puas. Anonima melangkah dengan lincah dan tanpa sadar melewati kerumunan, dikomentari oleh ratusan orang yang mengagumi dan ratusan lainnya yang iri padanya. Anonima menghentikan kuda poninya untuk berbicara dengan seorang kenalan dan keretanya langsung dikerumuni oleh banyak orang. Anonima berbalik dan kembali mengemudi menuju Apsley House, lalu pergi ke dunia yang tidak diketahui. Tak seorang pun tahu kemana. Dengan ketenaran barunya, hal itu berdampak negatif pada Hartington karena bisa menjadi hambatan bagi karirnya sebagai politisi. Meskipun keduanya sangat peduli satu sama lain, Hartington memutuskan hubungan itu tidak bisa dilanjutkan lagi. Dengan demikian, hubungan mereka berakhir pada tahun 1862. Namun, waktu yang mereka habiskan bersama akan sangat bermanfaat bagi Catherine selama bertahun-tahun ke depan. Hartington tidak hanya membeli propertinya dan memberinya uang, tetapi dia juga memperkenalkannya kepada penjahit Henry Poole dan Company yang akan menjadi rekan bisnisnya selama bertahun-tahun ke depan. Dan dia juga mempekerjakan seorang tutor agar dia bisa menjadi wanita yang berpendidikan tinggi. Setelah hubungannya dengan Hartington berakhir, dia menjadi cukup sedih. Tetapi dia segera bangkit dan menjalin hubungan singkat dengan Aubrey de Vere Beauclerk di New York. Lalu pada tahun 1863, dia pindah ke Paris dan memiliki serangkaian kekasih yang berbeda-beda. Ini termasuk Menteri Keuangan Archie Ford, diplomat dan penyair Wilfrid Skewen Blunt, serta Kaisar Napoleon III. Saat di Paris, dia terkenal karena mengendarai keretanya sendiri yang ditarik oleh dua kuda ras melalui taman besar yang disebut Bois de Boulogne. Dia biasanya ditemani oleh dua pelayan yang merawat kudanya. Ketiganya selalu mengenakan pakaian jahitan yang modis dan menarik. Blunt tergila-gila padanya dan tetap seperti itu sepanjang hidupnya. Hubungan itu berakhir ketika Lord Crowley,
ayah dari tunangan Blunt yang juga merupakan duta besar untuk Prancis, mengetahui apa yang sedang terjadi. Dia segera mengirim Blunt kembali ke Inggris, memaksanya mengundurkan diri dari jabatannya. Meskipun Blunt kemudian menikah dan membangun keluarga, dia masih memiliki cinta untuk Catherine. Pada akhir tahun 1890-an, dia menulis sebuah puisi yang didedikasikan untuk Catherine berjudul Esther. Juga sekitar waktu ini mereka mulai saling menulis surat. Mereka menjadi teman dan tetap berteman sampai Catherine meninggal. Dengan dimulainya Perang Prancis-Prusia pada tahun 1870, Catherine pindah kembali ke rumahnya di Mayfair, London, dan disinilah dia tinggal selama sisa hidupnya. Dia tetap melanjutkan hobinya berkuda dan pada hari Minggu mengadakan pesta minum teh sore yang dihadiri oleh pria-pria berpengaruh dari seluruh London. Salah satu pria yang sering membantu adalah anggota parlemen dan calon Perdana Menteri William Gladstone. Namun kecil kemungkinan pria tua terhormat itu adalah salah satu kliennya. Pada masa inilah dia bertemu dengan kekasihnya yang paling terkenal, Pangeran Wales, yang kemudian menjadi Raja Edward yang ke-7. Saat itu, pangeran berusia pertengahan 30-an dan 2 tahun lebih muda dari Catherine. Seperti banyak kekasihnya yang lain, pangeran dengan cepat jatuh hati pada Catherine. Selama bertahun-tahun, ia memberinya tunjangan yang besar, akses ke dokter pribadinya, dan mengirimkan lebih dari 300 surat cinta kepadanya. Ketika hubungan itu berakhir, pangeran meminta agar surat-surat itu dikembalikan kepadanya. Katerina melakukannya tanpa bertanya apapun. Pada tahun 1880-an, dia menjalin hubungan serius dengan Alexander Horatio Bailey. Meskipun dia tidak pernah menikah secara resmi, untuk beberapa waktu dia dikenal sebagai Nyonya Bailey. Seperti hubungan-hubungan sebelumnya, hubungan ini juga berakhir. Sepanjang hidupnya sebagai seorang wanita penghibur, kecantikan, kesetiaan, dan kebijaksanaannya membuat banyak pria jatuh cinta padanya. Tentu saja, desas-desus menyebar tentang dirinya yang terlibat dengan pria-pria penting dan kaya. Tetapi Catherine tidak pernah mengkonfirmasi atau membantah desas-desus tersebut. Hal ini membedakannya dari wanita penghibur lainnya, membuatnya menjadi pendamping yang sangat dicari. Bukan hanya itu, dia juga mengelola keuangannya dengan baik dan tidak jatuh miskin, sesuatu yang umum terjadi pada banyak wanita penghibur pada masa itu. Karirnya berlangsung lama dan sukses. Dia akhirnya pensiun pada tahun 1890-an di usia sekitar 50 tahun sebagai seorang sosialita kaya. Setelah pensiun, dia terlibat dengan Gerald de Somers. Mereka pertama kali bertemu pada tahun 1879 ketika dia berusia 40 tahun dan Gerald baru 16 tahun. Setelah lebih dari 1 dekade berlalu, mereka menjadi sepasang kekasih. Waktu mereka bersama hanya berlangsung beberapa tahun, tetapi mereka tetap menjadi teman dekat hingga kematian Catherine. Dia meninggal pada tanggal 5 Agustus 1920 di rumahnya di Mayfair karena pendarahan otak. Tanpa anak, dia mewariskan rumahnya di Mayfair kepada mantan kekasih dan temannya, Gerald. Konon, dia juga memiliki sebuah hotel di Inggris dan Perancis, tetapi tidak jelas apa yang terjadi dengan properti-properti tersebut. Catherine Walters dimakamkan di pemakaman sebuah biara di Crawley, West Sussex. Catherine Walters tidak meninggalkan memoir atau buku harian apapun. Dalam arti tertentu, itu adalah bukti sifat baiknya, karena setelah kematiannya, tidak ada kliennya yang akan terkena dampak negatif. Dia dikenang karena karismanya, kejujurannya, kesetiaannya, dan kemampuannya untuk mencintai. Terima kasih semuanya telah menonton video ini tentang Catherine Walters. Saya harap kalian menikmatinya. Jika kalian suka, silakan tinggalkan komentar dan like. Dan jika kalian baru di channel ini, silakan subscribe. Saya harap semua orang menjalani tahun baru yang sangat menyenangkan. Dan jika kalian punya saran, silakan kirimkan email ke saya di deskripsi atau tinggalkan komentar. Itu saja dari saya, sampai jumpa di Forgotten Lives berikutnya. Terima kasih.